Hai, jadi beginilah ceritanya. Ada berapa teman yang dekat dengan kita. Kadang-kadang sindiran dia itu untuk kita itu, untuk awak sendiri. Kadang-kadang dia sindirnya dengan cara yang lain supaya kita biar tersinggung dengan ucapan dia itu. Makanya teman-teman, saya bilang sama teman-teman, janganlah percaya dengan ucapan kawan dekatmu. Kadang-kadang dia untuk menjebakkanmu, kadang-kadang dia juga menjatuhkanmu itu. Saya sendiri sudah sering merasakannya, malah bukan teman sendiri, banyak teman yang menyakitkan hati kita. Saya aja barusan udah kena lagi masalah sedikit lah gitu. Cuman kenapa ya, teman-teman ini suka kali mengurus urusan orang lain gitu, padahal AI sendiri, ya kan, tidak mengurus tentang kinerja dia. Kalau sifat saya itu terserah dia mau buat apa, asal janganlah menyakiti orang atau orang lain gitu. Wah, sangat pedih tadi tuh. Kadang-kadang awak mau jawab, saya juga cenderungnya tidak suka bertengkar loh. Saya orangnya mau damaikan saja. Itulah, memang sakit hati kadang-kadang teman ini ya, tidak tahu untung kadang. Padahal pernah kita nolong dia, pernah kita bantu dia gitu ya kan. Tetapi dia sifatnya ke kita itu buruk. Mulutnya mengucap ke kita, tapi hatinya itu lain caranya, busuk. Memang kalau di Indonesia ini ya, suka menjatuh-jatuhkan kawan loh. Orang-orang kayak awak ini, ya kan, bukan tidak bisa menjatuhkan orang, bukan tidak bisa kita menyakiti orang, tapi kita tidak mau, karena orang sama-sama mencarikan privasi. Ngapain kita menyakiti orang, orang tidak mengurus kita, tidak menguruskan orang lain gitu. Apa pula kita uruskan kinerja orang? Coba. Kalau awak mah sabar aja. Memang sih sakit, cuman kita sini butuh kerja loh, bukan cari lawan. Tidak ada manusia tidak berani menjawab, cuman dia berpikir pakai otak. Kalau dia menjawab, masalah akan lanjut. Bukan takut, cuman tidak mau lanjut dan tidak mau berdebat. Ya sudah, biarlah kita yang sakit hati, biarlah dia yang menang gitu. Itu aja. Memang pedih bahasanya itu, cuma kita nggak mau. Bukan tidak mau, karena kita masih mau bekerja. Masih mau kerja, ngapain kita lawan? Kalau sudah bosan kerja, lawanlah. Tidak mau. Sifat saya ini masih berpikir loh, keluarga di rumah. Ada anaknya, ada istrinya, kita tanggung jawab ya kan. Dengan hal sepele kawan mengucap kita buat sakit hati. Nah, itu jangan ya kawan-kawan. Jangan terpengaruh seperti itu, karena kita juga punya tanggung jawab. Kecuali kita orang kaya, seperti awak kaya ini, gak apa-apa, bisa kita jawab. Cuma awak gak mau, kenapa? Karena hidup pas-pasan. Ngapain kita debat? Hanya masalah itu dia ucap, kita tersinggung, kita lawan, tidak ada guna. Mending kita ambil kalah daripada kita lanjut bertengkar. Cukup sim aja. Oh gitu. Bolehlah kita jelasin sedikit. Kalau dia melanjut, ya udah, ngalahkan aja. Tidak usah kamu ikut campur dia aja. Ada juga kan kawan kadang adu domba. Kadang-kadang di
kawan satu lagi dia bilang seperti itu, di kawan ini dia bilang seperti ini. Nah giliran kita dibilang seperti ini lagi, jadi kayak adu domba gitu. Jadi yang benar tuh kita nggak tahu. Nah, biar kita ini bisa berkelahi sama kawan-kawan kita atau kawan-kawan yang lain. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, seperti saya ini kan banyak kali orang yang menyakiti saya itu. banyak sekali. Cuman tipe saya ini tidak mau bertengkar. Kalau bertengkar mah udah banyak kali lah, tapi saya ambil kalah. Saya ambil jalan yang damai, walaupun yang tidak damai dengan kita, tapi kita damai dengan dia gitu, seolah-olah tidak ada masalah. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ya, hati-hatilah sama kawan terdekat. Kadang-kadang tidak kawan yang dekat itu yang baik ke kita. Kadang-kadang dia pura-pura baik dengan kita sendiri, tapi kadang-kadang dia disitulah menjatuhkan dia. Kadang-kadang dia melidiki apa yang kita curhat. Kadang-kadang dia mancing biar kita cerita, mancing. Nah itu hati-hati loh kawan. Dan begitu dia sudah terpancing ucapan kita, nanti berita itu akan tersebar ke teman-teman yang lain. Itu aja lah teman-teman, ceritanya sangat panjang. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi. Kita lihat, semoga teman-teman support kita ini. Subscriber kalau udah banyak, alhamdulillah. Kita lanjut lagi dengan kehidupan merantau saya di Pekanbaru ini. Sangat menyedihkan. Saya juga membagikan cerita buat teman-teman. Jangan terulang lah yang saya lakukan ini. Saya tidak melakukan yang jahat, tidak melakukan yang lain gitu. Kita orang malah yang menjatuh-jatuhin kita, juga menyakitin hati kita gitu. Teman-teman, salam sabar di rantau ya. Jangan terpengaruh kawan kamu yang terdekat, itu hanya mengundang masalahmu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.